warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina. Saya dari program studi ilmu kelautan dengan NIM C1N020024. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum biologi acara 3 yang berjudul Transport Jet. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semi-permeabel dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi. Dengan kata lain, osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air ke larutan yang memiliki kepekatan yang lebih rendah menuju ke larutan yang memiliki kepekatan yang lebih tinggi. Oke, lanjut pada pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan plasmolisis? Plasmolisis adalah peristiwa pelepasan cairan dari dalam sel karena perbedaan kepekatan. Plasmolisis sendiri merupakan dampak dari tekanan osmosis. Jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan garam atau larutan yang memiliki kepekatan yang tinggi, maka cairan yang di dalam sel tumbuhan tersebut akan keluar dan menyebabkan sel tumbuhan tersebut menjadi lemah. Oke, langsung kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Pada percobaan menggunakan potongan kentang, jelaskan mengapa potongan kentang yang direndam dengan larutan 0% ataupun air saja akan memiliki tekstur yang keras. Oke, peristiwa tersebut terjadi karena adanya air dari larutan akan masuk ke dalam sel-sel kentang. Peristiwa tersebut ataupun hal tersebut terjadi karena sel-sel kentang lebih hipertonis dibandingkan air. Hal inilah yang menyebabkan potongan kentang tersebut menjadi lebih keras dan bertambah berat. Oke, lanjut pada poin B. Potongan kentang yang direndam di larutan gula 5% akan memiliki tekstur yang agak lembek. Peristiwa itu terjadi karena adanya air yang keluar dari sel-sel kentang yang bersifat hipotonis keluar menuju larutan yang lebih pekat atau hipertonis, sehingga terjadinya perubahan pada tekstur potongan kentang tersebut menjadi lembek. Artinya sel kentang sel kentang mengalami kekurangan air. Hal itulah yang menyebabkan teksturnya menjadi lembek. Oke, untuk poin C, penjelasannya hampir sama. Semakin tinggi kepekatan larutan yang digunakan atau hipertonis, maka akan semakin lembek kentangnya. Oke, lanjut pada pertanyaan keempat atau pertanyaan terakhir. Perbedaan sel tumbuhan roediscolor yang direndam atau ditetesi oleh larutan gula 0%, 5%, dan 30%. Pada saat preparat ditetesi air biasa atau 0%, terlihat warna ungu yang lebih banyak dan cukup jelas dan terlihat stomata di sekeliling sel tersebut. Hal ini terjadi karena pada saat normal pigmen antosianin berada pada vakuola tumbuhan yang cukup besar, sehingga pigmen antosianin yang memberikan warna ungu itu terlihat lebih jelas ataupun lebih banyak gitu. Oke, selanjutnya setelah preparat ditetesi air larutan gula yang 5% dan 30%, terjadi perubahan pada warna sel. Warna ungu yang awalnya terlihat jelas dan banyak menjadi semakin berkurang. Hal ini terjadi karena pengaruh larutan gula yang cukup pekat yang ditetesi pada preparat tersebut. Dalam hal ini, larutan gula yang cukup pekat tersebut merupakan larutan hipertonis dibandingkan dengan cairan yang ada di dalam sel tersebut. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi di luar dan dalam sel. Kondisi ini menyebabkan timbulnya osmosis, yaitu perpindahan larutan dari
kerapatan rendah ke kerapatan yang tinggi. Karena kerapatan cairan di dalam sel tersebut lebih rendah daripada larutan gula, maka cairan di dalam sel tersebut akan keluar dari vakuola sehingga membran sitoplasma akan mengkerut. Begitu juga sitoplasma dan secara otomatis vakuola juga akan menciut pula. Oke, sekian penjelasan laporan praktikum biologi acara 3 dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam penyebutannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.